Oke semuanya, selamat datang di podcast kami kali ini. Dan sekarang kita sedang bersama narasumber Kirania Alia Putri. Dan pada hari ini dia akan menceritakan pengalamannya yang sangat menyeramkan selama hidup saya. Oke, jadi langsung aja kita lanjut ke ceritanya aja langsung. Mulai pertanyaannya ya, Kak. Ya. Apa pengalaman horor yang paling menyeramkan yang pernah kamu alami? Waktu itu aku pernah jam 2 malam, tiba-tiba di kamar mandi aku tuh kan ada cermin. Tiba-tiba itu tuh pecah sendiri, tapi pecahnya tuh sampai jadi kayak bubuk, bukan jadi serpihan kaca. Jadi aku tengah malam itu kebangun, tiba-tiba kaget karena kacanya itu di kamar mandi tuh nggak ada jendela sama sekali, jadi nggak ada yang bisa masuk dan nggak ada suara sama sekali. Tiba-tiba kaca itu pecah. Lanjut ya. Kapan dan di mana pengalaman itu terjadi? Itu terjadinya di kamar aku. Aku tidur sama saudara-saudara aku. Apa yang kamu lihat, dengar, atau rasakan saat itu? Sebenarnya aku lebih ngerasain merinding karena aneh aja gitu, kok bisa kacanya pecah dengan sendirinya walaupun gak ada orang yang masuk ke dalam situ kan. Ventilasi semua jendela itu gak ada. Itu kamar mandi dikunci. Aneh banget. Merinding ya, guys. Bagaimana kamu bereaksi saat itu? Sebenarnya aku reaksinya kayak orang kebingungan sama keringet dingin karena sampai mual gitu, aneh. Bagaimana pengalaman itu mempengaruhi hidupmu setelahnya? Pengaruh, aku jadi apa ya? Jadi aku tuh jadi penasaran aja gitu, kok bisa, ternyata kan karena mama aku punya indera keenam, jadi bisa ngebaca. Ternyata itu aku dapat kiriman dari orang. Wow, gila. Gak expect banget ya. Bagaimana pengalaman itu mempengaruhi hubungan kakak dengan orang lain? Hubungan aku awalnya kayak orang apa ya, mungkin kayak hampir stres gila gitu karena terus-terusan aku diteken terus karena pengalaman itu. Kayak dari gak bisa tidur, tiap hari kesurupan gitu kan. Mama aku sering kesurupan, aku, om aku gak bisa tidur tiap dari sore sampai ke jam 1 malam. Kak pernah kesurupan gak? Aku pernah 2 kali. Itu gimana ceritanya? Abis kan kesurupan nih, terus itu ditenanginnya gimana? Ditenangin ya, kan mama aku punya ilmu, jadi aku nggak tahu aku diapain ya, tapi aku kerasa badan aku panas udahnya. Habis itu aku demam. Oh, berarti kayak ditarik gitu kah? Iya. Apa yang kakak pikir tentang kemungkinan adanya identitas supernatural atau kekuatan gaib? Kalau kekuatan gaib ya, keluarga aku tuh dari mama adanya kekuatan gaibnya, ilmunya ilmu putih. Jadi karena dari pengalaman itu mama aku jadi sering rajin wirid, sunnah, sholat, sama ngaji. Dan di situ aku jadi punya ilmu putih. Jadi bisa ngobatin orang juga, bisa ngeluarin orang juga, terus ngobatin santet gitu, banyak. Udah itu aja. Oke, sekian dari cerita podcast kakaknya kali ini. Semoga aja kita semua pasti semuanya bakalan berakhir ke ibadah kalian masing-masing ya. Terima kasih untuk podcast kali ini. Cukup menyenangkan dan lega setelah nyeritain kisah horor aku kali ini. Semoga untuk kedepannya bagi kalian yang punya pengalaman hal yang sama, untuk berhati-hati dalam
ngatain orang, dan hati-hati dengan iri dengki. Setelah itu, perbanyak lagi ibadah, sholat 5 waktu. Hal-hal yang begitulah hal yang negatif yang bikin aura negatif itu masuk ke dalam rumah kalian. Jadi was-was terhadap hal yang begitu. Kalau mau langsung kalian bikin air doa agar tidak terganggu dengan hal-hal makhluk halus, karena mereka bisa jadi membunuh kalian gitu. Oke? Oke, terima kasih untuk kakaknya dan sampai jumpa di lain video. Bye.